Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Gina Sonia Hoirunisa dari kelas 6D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Disaster Management, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Edi Setiawan SOS MSI. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen korban massal. Oke, kita lanjut saja. Jangan lupa disimak ya. Sebenarnya apa sih korban massal itu? Nah, korban massal itu merupakan korban akibat kejadian dengan jumlah relatif yang sangat banyak, karena sebab yang sama, dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari. Nah, jadi bahwa manajemen korban massal itu merupakan proses perencanaan, koordinasi, atau bahkan bentuk implementasi langkah-langkah untuk memberikan bantuan kepada pihak korban yang dimana korban tersebut melebihi kapasitas sistem kesehatan atau penyelamatan yang ada. Nah, ini biasanya melibatkan organisasi tim medis, relawan, agen penegak hukum, atau pemerintah untuk menyediakan kesehatan tim medis sendiri. Oke, selanjutnya di sini terdapat beberapa faktor pemicu dari adanya atau timbulnya korban massal. Yang pertama disebabkan oleh bencana alam, yang dimana bencana alam ini merupakan peristiwa yang terjadi akibat kerusakan atau ancaman ekosistem yang telah terjadi, yang dimana kelebihan kapasitas komunitas yang terkena dampaknya. Nah, bencana alam ini mencakup gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, angin topan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu bencana buatan manusia atau akibat ulah manusia. Nah, penyebab atau pemicu utama dari bencana ini merupakan manusia itu sendiri. Nah, contohnya seperti kecelakaan kereta api, kecelakaan pesawat, atau bahkan kecelakaan lalu lintas yang dimana mengakibatkan adanya korban massal. Nah, tetapi pada belakangan ini banyak yang menyebutkan juga bahwa adanya bencana yang dimana diakibatkan oleh manusia juga, yang berawal dari ilmu dan teknologis. Nah, bencana ini juga bisa disebut dengan bencana teknologis yang dimana mencakup seperti kimia, biologis, radioaktif, nuklir, atau bahkan ledakan. Nah, selain adanya bencana teknologis, ada juga bencana konflik antar suku. Nah, ini mencakup seperti konflik bersenjata, perang antar saudara, atau bahkan perang antar negara. Nah, yang ketiga yaitu bencana khusus yang dimana dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah tipe penyebaran ke wilayah yang luas. Nah, ini merupakan penyebaran polusi radioaktif dan bahan-bahan beracun. Nah, yang kedua yaitu tipe kompleks yang dimana terjadi bencana kedua dan ketiga dan penyebarannya. Nah, yang ketiga yaitu bencana gabungan atau campuran, yang dimana campuran dari bencana alam dan bencana akibat ulah manusia. Nah, yang keempat adalah tipe jangka waktu yang dimana memerlukan waktu untuk pengecekan lokasi dan penyelamatan korban. Nah, selanjutnya di sini terdapat sistem penanganan korban massal. Di sini terdapat poin pertama yaitu tata laksanaan bencana korban massal yang dimana meliputi pencarian dan penyelamatan. Nah, pencarian dan penyelamatan ini mencakup melokalisasi korban, selanjutnya memindahkan korban dari tempat berbahaya ke tempat pengumpulan atau penampungan jika diperlukan. Nah, yang ketiga memeriksa status korban atau triase di tempat kejadian korban, yang dimana triase ini merupakan salah satu proses khusus untuk memilah dan memilih pasien berdasarkan beratnya penyakitnya. Nah, yang keempat yaitu memberikan pertolongan pertama jika diperlukan. Nah, selanjutnya memindahkan korban ke pos medis lanjutan jika diperlukan. Nah, yang kedua yaitu perawatan di lapangan. Nah, perawatan di lapangan ini mencakup triase, memberikan pertolongan pertama, dan yang terakhir memindahkan ke pos medis lanjutan. Nah, yang terakhir, poin terakhir dari pentata laksanaan bencana korban massal yaitu pos pentata laksanaan evakuasi. Nah, selanjutnya yaitu poin kedua dari sistem penanganan korban massal,
di sini terdapat triase. Seperti yang telah tadi disebutkan bahwa triase merupakan salah satu proses khusus untuk memilah dan memilih pasien berdasarkan berat penyakitnya. Nah, di sini terdapat beberapa warna triase yang dimana menunjukkan ciri atau perbedaan dari setiap triase tersebut. Nah, yang pertama terdapat warna merah, di mana warna merah ini menunjukkan sekelompok korban atau korban-korban yang membutuhkan stabilisasi segera. Nah, dalam artian bahwa triase merah ini bisa disebut dengan gawat darurat. Nah, yang kedua yaitu warna kuning, yang dimana sekelompok korban yang memerlukan pengawasan ketat, tetapi perawatan dapat ditunda sementara. Nah, yang ketiga yaitu warna hijau, yang dimana warna hijau ini menunjukkan bahwa kelompok korban yang tidak memerlukan pengobatan atau pemberian pengobatan dapat ditunda. Nah, yang terakhir adalah warna hitam, yang dimana warna hitam ini menunjukkan bahwa beberapa korban tidak memiliki harapan untuk hidup atau dalam artian korban yang telah meninggal dunia. Oke, poin terakhir dari sistem penanganan korban massal yaitu terdapat pos media lanjutan. Nah, yang dimana didirikan pada tempat yang cukup dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki dari lokasi bencana sekitar 50 sampai 100 meter. Nah, dan daerah tersebut harus memenuhi syarat, diantaranya yang pertama, daerahnya harus aman. Nah, yang kedua, ada akses langsung ke jalan raya tempat evakuasi dilakukan, di mana jalur evakuasi harus dapat diakses secara langsung oleh kendaraan yang digunakan dalam proses evakuasi. Nah, yang ketiga yaitu berada dekat dengan pos komando, di mana memiliki akses yang mudah dan cepat ke lokasi yang dijadikan tempat pusat koordinasi dan pengendalian. Nah, yang terakhir terdapat berada dalam jangkauan radio komunikasi. Nah, lokasi tersebut harus dapat menerima sinyal yang diberikan oleh stasiun radio. Nah, mungkin hanya sekian teman-teman penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.